Pendeta sayap kanan senior asal Amerika Serikat, Rick Wells, mengungkapkan bahwa bangsa Palestina merupakan pemilik sah dari tanah Palestina yang saat ini ditempati oleh Israel. Hal tersebut diketahui tercantum dalam sebuah Alkitab Perjanjian Lama yang dicetak pada tahun 1905 yang dimiliki olehnya. Bahkan dalam Alkitab tersebut tercantum juga peta-peta Palestina yang diberi judul Tanah Suci Palestina. Ia mengatakan bahwa pada halaman 13 saya ingin menunjukkan kepada Anda, di sini ada sebuah peta dari Tanah Suci Palestina, bukan Israel, katanya. Rakyat Palestina baik beragama Islam, Kristen maupun Yahudi merupakan pemilik sah Palestina. Dirinya juga membantah pengakuan dari kelompok Kristen Zionis yang menyebutkan bahwa Palestina tidak pernah ada. Selain itu, Rick Wells juga mengatakan dirinya menunjukkan hal tersebut untuk mengakhiri propaganda Zionis di Amerika Serikat. Saya menunjukkan ini kepada Anda karena saya ingin mencoba mengakhiri propaganda, kekacauan, dan kebohongan yang Zionis tanamkan pada jutaan umat Kristen di negara ini. Dirinya juga mengatakan bahwa penduduk asli Palestina merupakan bangsa Palestina itu sendiri yang telah mendiami wilayah tersebut sejak dahulu kala. Orang Palestina terdiri dari Islam, Kristen, dan Yahudi. Mereka bukan penganut ideologi politik tertentu. Mereka adalah warga sebuah negara bernama Palestina, katanya. Hal tersebut memperlihatkan fakta bahwa Israel bukanlah sebuah negara politik. Selama ini, Israel selalu diartikan sebagai hamba Tuhan. Seharusnya, para pendatanglah yang harus diusir, bukan malah sebaliknya. Menurutnya, Israel sendiri adalah negara yang didirikan oleh Zionis, yang dirinya nilai sebagai gerakan teroris. Teroris Yahudi menyusup ke Palestina pada tahun 1920. Pada tahun tersebut, tidak ada Israel, apalagi negara Israel. Yang ada adalah Palestina. Menyikapi apa yang telah dikatakan oleh pendeta Amerika Serikat tersebut, Ustadz Imam Mansur mengatakan bahwa bangsa Palestina yang saat ini dijajah Israel merupakan pemilik sah tanah Palestina, menunjukkan hak abadi bahwa tanah Palestina adalah milik bangsa Palestina. Apalagi jika ditinjau dari sejarah para nabi secara keseluruhan, di mana para nabi utusan Allah dan banyak diturunkan di kawasan Palestina adalah pendatang, muhajir atau bukan penduduk asli. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian umat manusia." Jejak langkah kaki para nabi dalam berdakwah mengesahkan Allah serta mengajak manusia menyembah Allah terukir abadi di negeri para nabi, yaitu Palestina. Hal ini juga dibuktikan dengan peninggalan sejarah Islam dengan adanya makam-makam para nabi utusan Allah, seperti makam Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan nabi-nabi lainnya. Jika dirunut dari zaman setelah Nabi Nuh alaihissalam, wilayah yang saat itu disebut dengan nama Ardu Kan'an, yang kemudian disebut Palestina, adalah milik orang-orang Arab asli dan pendatang dari Yunani yang juga asal-usul masih keluarga besar bangsa Arab yang kemudian menetapkan di wilayah tersebut. Mereka adalah penduduk asli dan pemilik sah tanah Palestina, apapun agamanya. Semua itu menunjukkan tidak ada satupun bukti sejarah yang menyebutkan bahwa penduduk asli wilayah Palestina hanya orang-orang Yahudi Israel saja. Bangsa Israel sekarang menjajah Palestina berasal dari berbagai negara dunia. Zionis Yahudi menjajah itu hanya mengklaim dan mengait-ngaitkan saja antara Israel dan Bani Israel. Mereka mengklaim bahwa tanah Palestina adalah wilayah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Kaum Yahudi padahal maksud dan tujuan adalah untuk menduduki, menjajah, dan memerangi warga, penduduk, dan bangsa Palestina secara keseluruhan. Maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua, seluruh kaum muslimin dan seluruh umat manusia yang memiliki naluri kebenaran dan kemanusiaan, untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Itu semua karena tanah Palestina adalah mutlak hak milik rakyat dan bangsa Palestina, serta Masjid Al-Aqsa adalah hak milik utama kaum muslimin. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain dalam Alkitab lama milik Yahudi yang membahas tentang Palestina, dalam Al-Quran juga beberapa kali Allah sebutkan tentang negara yang Allah uji sekarang ini.
Sungguh, kami telah menuliskan di dalam Zabur setelah diutus di dalam Lahul Mahfudz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada para rasul seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dalam kitab-kitab ini diterangkan bahwa bumi ini adalah kepunyaan Allah, diwariskan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah telah menetapkan juga dalam ayat ini bahwa hamba-hamba yang mewarisi bumi ini ialah hamba-hamba yang sanggup mengelola bumi dan memakmurkannya selama dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diperhatikan sejarah dunia dan sejarah umat manusia, maka orang-orang yang dijadikan Allah sebagai penguasa di bumi ini ialah orang-orang yang sanggup mengatur dan memimpin masyarakat, mengolah bumi ini untuk kepentingan umat manusia, sanggup mempertahankan diri dari serangan luar dan dapat mengkokohkan persatuan rakyat yang ada di negaranya. Surat Al-Isra ayat 1 Allah juga menyebutkan, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Maha mendengar dan Maha melihat. Masjidil Aqsa dan daerah sekitarnya diberkahi oleh Allah. Di antaranya dengan diutusnya banyak nabi di sana dan dengan kesuburan tanahnya. Masjidil Aqsa berada di Baitul Maqdis. Masjid itu disebut Masjid Aqsa yang berarti terjauh karena letaknya jauh di kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Masjidil Aqsa dan daerah-daerah sekitarnya mendapat berkah Allah karena menjadi tempat turun wahyu kepada para nabi. Tanahnya disuburkan sehingga menjadi daerah yang makmur. Di samping itu, masjid tersebut termasuk di antara masjid yang menjadi tempat ibadah para nabi dan tempat tinggal mereka. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 71, Allah berfirman, kami menyelamatkannya Ibrahim dan Lut ke tanah Syam yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah melengkapi rahmatnya kepada Ibrahim. Allah telah menyelamatkannya dari kobaran api. Dalam sejarah diterangkan bahwa Allah telah menyelamatkannya dari kejahatan penduduk kota Ur, yaitu negeri asalnya. Lalu ia hijrah ke negeri Haran, kemudian ke Palestina di daerah Syam. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa negeri Syam adalah negeri yang telah diberi Allah keberkahan yang banyak untuk semua manusia, sehingga negeri tersebut amat subur, banyak air dan tumbuh-tumbuhannya, memberikan banyak manfaat bagi penduduknya. Selain itu, negeri tersebut juga merupakan tempat lahir para nabi yang membawa sinar petunjuk bagi umat manusia. Baitul Maqdis yang terletak di Palestina juga termasuk di daerah Syam dan kiblat pertama bagi umat Islam. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Nabi Lut juga berhijrah bersama di negeri Syam itu. Kemudian Allah sebutkan lagi Palestina dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 137. Kami wariskan kepada kaum yang telah tertindas. Kami bagian timur dan bagian baratnya telah kami berkahi. Dengan demikian telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu, sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Kami hancurkan apapun yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya serta apapun yang telah mereka bangun. Seiring tumbuhnya kerajaan Fir'aun di negeri Syam, Mesir dan sekitarnya telah dikuasai Fir'aun, kini diwarisi oleh Bani Israel. Yang dimaksud dengan bangunan-bangunan Fir'aun yang dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bangunan-bangunan yang mereka dirikan dengan perbudakan Bani Israel, serta kota Ramses, menara yang dibangun Haman atas perintah Fir'aun. Dalam ayat ini juga dijelaskan nikmat Allah yang terbesar kepada Bani Israel setelah ditindas dan diperbudak oleh Fir'aun dan kaumnya. Nikmat tersebut adalah mewarisi kaum barat dan timur yang subur dan diberkahi Allah. Dengan demikian, janji Allah terhadap Bani Israel telah terlaksanakan dengan sempurna. Kenikmatan ini merupakan imbalan dari kesabaran mereka mengikuti ajaran Nabi Musa dan agama Allah yang benar.
Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 21 juga Allah mengatakan, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, yaitu Baitul Maqdis, yang telah Allah tentukan bagimu, dan janganlah berbalik ke belakang, karena takut nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi." Maksudnya, tanah Palestina ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum Yahudi selama mereka beriman dan taat kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara mereka menolak untuk beriman kepadanya, ketentuan itu pupus bagi orang-orang Yahudi. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat konflik yang berkecamuk di Palestina, sangat penting bagi kita semua untuk menunjukkan dukungan serta solidaritas kita kepada rakyat Palestina. Sebagai orang Muslim, kita tidak boleh hanya diam saja dengan kondisi Palestina yang sangat kritis. Minimal, kita mendoakan perjuangan warga Palestina agar tetap semangat memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajah Israel, laknatullah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.